Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela diri. Halo Sobat Jawara, kembali bersama saya Woro di channel Warta Jawara, portal bela diri Indonesia. Pencak silat merupakan seni bela diri yang menjadi budaya dan tradisi khas Indonesia dari generasi ke generasi. Keberadaan pencak silat sendiri pun telah menyertai perjalanan panjang sejarah bangsa kita semenjak masa kerajaan-kerajaan di Nusantara serta pada masa penjajahan dengan menjadi bekal para pejuang melawan penjajah dari zaman kemerdekaan hingga saat ini. Bahkan pada tahun 2019 lalu, UNESCO telah menetapkan pencak silat sebagai warisan budaya tak benda. Pencak silat bukan hanya sekedar bela diri, tetapi menjadi jalan hidup bagi para praktisinya. Oleh sebab itu, pencak silat mesti tetap lestari dan terus berkembang dengan berbagai cara di tengah derasnya milenialisasi dan gempuran budaya-budaya luar. Mungkin salah satu cara adalah memunculkan konsep-konsep sistem pengembangan yang baru tanpa meninggalkan tradisi, filosofi, dan berbagai elemen yang membentuk pencak silat menjadi warisan budaya yang adiluhung. Dan Sobat Jawara, saat ini telah hadir bersama kami Mas Ristianto dan Mas Erpin Nugroho. Dan Mas Ristianto ini adalah konseptor Silat Akademi Solo, sedangkan Mas Erpin Nugroho adalah bagian teknik di Silat Akademi Solo. Seperti apa dan bagaimana Silat Akademi Solo ini? Namun sebelumnya, bagi Sobat Jawara yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa untuk menyalakan tanda loncengnya untuk mendapatkan update informasi terbaru dari kami seputar bela diri di Indonesia. Selamat siang Mas Riz, Mas Erpin. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk bergabung dengan tim Warta Jawara kali ini dan mengulas tentang konsep Silat Akademi yang Mas kembangkan. Sebelum kita membahas tentang Silat Akademi ini, kalau boleh tahu dan ini sedikit tentang profil Mas Riz pribadi ya. Mungkin bisa Mas Riz ceritakan latar belakang Mas Riz di dunia pencak silat. Mungkin pencak silat apa yang pernah Mas Riz pelajari, terus belajar pencak silat dari umur berapa dan sebagainya. Sebelumnya ini ya, hormat saya buat ini guru saya Pak Sudaryo dari PSD Pancasila. Terus dua pelatih saya yang dari tahun 95 pernah melatih saya itu Mas Kusdarwanto dan Mas Dwi Laksono. Dan yang terakhir yang membuka pemikiran saya itu Mas Taufik Santoso. Beliau yang istilahnya terakhir ya, kalau dibilang pelatih bukan. Cuma dia kan yang membuka pemikiran saya. Ini loh, pencak silat itu harusnya seperti ini. Jangan sampai istilahnya mati gara-gara gempuran dari luar. Harus dikembangkan dengan cara yang lebih asik lagi, lebih baru lah. Tidak yang seperti yang model lama. Kadang anak-anak kan apa itu istilahnya jenuh atau apa kan kurang tahu. Tapi kadang anak-anak pengennya yang sesuatu yang kegiatan bela diri yang asik gitu loh. Lebih menantang kayak gitu. Kalau saya sih dari tahun 95 untuk belajar pencak silatnya di PSD Pancasila sampai tahun 2016. Sampai 2016. Tapi sebelumnya, mungkin dari kecil Mas Riz sendiri ada basic dari pencak silat? Terus terang nggak ada, dari keluarga nggak ada. Saya tuh dulu ikut pencak silat diem-diem. Ketahuan waktu saya ikut pertandingan. Gitu. Saya tahun 95 belajar, tandingnya tahun 98 itu baru ketahuan saya ikut silat. Gara-gara minta tanda tangan orang tua. Iya. Itu dok.
gara-garanya. Berarti ada memang dasarnya Mas Riz ini senang suka, aja, iya. Suka dan pengen mendalami itu, Iya. kayak gitu. Akhirnya menjadikan akhirnya ada pikiran untuk mencetuskan konsep ini, Iya. kayak gitu. Untuk Mas Ervin sendiri, mungkin bisa diceritakan sedikit latar belakang pencak silatnya? Salam persaudaraan, perkenalkan saya Ervin Nugroho. Saya berasal dari perguruan PSHT yang berada di Kartosuro, Padepokan Kartosuro. Sebelumnya saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat pelatih-pelatih saya yang dulu pernah melatih saya dari SMP hingga sekarang dan mendobrak pemikiran saya, istilahnya saya dan Mas Ristianto ini juga istilahnya punya satu pemikiran, satu misi yang sama, Mbak. Jadi dulu saya mengucapkan terima kasih buat Mas Dimas Wihandoko, dia sang inspirator saya. Terus kemudian Mas Handoko dan Mas Mahmudi. 3 pelatih ini yang benar-benar bagi saya sangat berpengaruh sampai sekarang. Lah terus saya beberapa udah agak lama juga terus ketemu sama Mas Ristianto juga. Ini juga tanpa sengaja, terus kita ngobrol-ngobrol panjang lebar, ya akhirnya punya konsep seperti ini. Saya juga berawal dari istilahnya apa ya, keresahan, iki harusnya nggak seperti ini tok, silat itu harus dibikin istilahnya kita nggak cuma sekedar iya saja sama pelatih, tapi gimana anak-anak yang ikut silat itu fun. Jadi dari hati itu kita udah fun dulu, tapi ketika udah fun nanti mau dimasukin metode model apa, insya Allah juga lebih masuk seperti itu. Tapi dari perkembangan, maksudnya Silat Academy ini sudah ada, terus dari inspirator yang Mas sebutkan tadi masih ada andil kan di dalamnya, maksudnya sampai sekarang. Kalau mentor kayak gitu? Kalau mentor masih, kita sebenarnya gini, dari pelatih saya masih ada pesan dari saya kemarin sebelum ada corona itu. Iya. Sebisa mungkin kamu harus independen, jangan masuk kemanapun. Permasalahannya yang mungkin yang butuh kamu tuh banyak. Iya. Gitu. Siap. Baik, bisa Mas Riz jelaskan bagaimana awal mula terbentuknya Silat Academy Solo ini, Mas? Iya, kalau awalnya juga nggak sengaja, Mbak ya. Itu saya ketemu teman saya, teman saya dari Colomadu yang ngomong, Mas, kalau bikin latihan atlet gimana ya? Posisi saya udah nggak di pencak silat lagi. Lah kenapa? Ya saya harus mulai dari mana untuk bikin latihan atlet. Ya udah, tak cek dulu aja ke sana. Kebetulan saya juga punya teman juga dari Sragen, dia nguasai TGR dan juga udah nggak aktif di perguruan. Saya ajak ke Colomadu. Malam itu pusat latihan kan malam, latihan tradisi. Saya lihat kok kayak gini latihannya. Begitu selesai, kalau pengen latihan atlet jangan kayak gini. Saya minta gedung, minta tempatnya terang, nggak mau kayak gini ya gitu. Gitu. Loh kok kalau pengen bikin atlet jangan dibikin di lapangan. Kita bikin tempat khusus. Iya. Dan saya mau ngasih pelatihan cuma satu syaratnya, jangan pakai nama perguruan. Jadi ini nggak tergantung sama satu ya, perguruan ya, Mas, jangan dilebur kan? Dilebur gitu. Kalau ada teman yang mau ikut, monggo, persilakan gitu kan. Ya. Akhirnya kan pertama saya ajak ponakan saya ikut dulu, dari perguruan beda juga, tak ajak melebur di situ gitu kan. Iya. Ya konsepnya inilah apa tuh, kita latihan atlet, kita bikin latihan yang beda dengan tradisi, jangan sama gitu loh. Permasalahan kalau dijadikan satu, buyar nanti. Gitu. Iya. Fokusnya beda. Iya. Mungkin dari Mas Ervin mau menambahkan apa yang disampaikan Mas Riz? Ya, kalau dari saya sendiri juga begini, Mbak, istilahnya kan kebanyakan beberapa perguruan yang berada di daerah Solo Raya khususnya, mayoritas itu mereka masih cenderung condong di model metode latihan ke tradisi. Sebenarnya itu juga nggak salah, cuma kalau kita tidak diimbangi dengan yang metode prestasi, nanti hasilnya juga jauh. Kasihan juga, kita tradisi dapat tapi prestasinya nggak dapat. Jadi kita istilahnya mau ngangkat nama perguruan atau nama
silat akademik pun nanti juga kesulitan. Jadi harus ada beberapa orang yang memikirkan masuk ke tradisi dan keluar ke prestasi. Menurut saya itu ketika nanti imbang, hasilnya juga istilahnya lebih bombastis menurut saya, seperti itu. Mungkin bisa Mas jelaskan ini konsepnya sendiri, garis besarnya ini seperti apa sih sebenarnya? Kalau silat akademi itu konsepnya banyak sebenarnya. Iya. Jadi gini, untuk yang anak SD itu beda dengan anak yang SMP. Bagaimana ini? Gini, kalau anak SD itu gini, mereka baru mengenal pencak silat. Iya. Ya kan? Kita bikin mereka fun. Silat itu asik, istilahnya. Kamu berangkat senang, pulang juga senang. Iya. Nah, terus kita bikin mereka tuh kalau datang malah gelo. Kalau nggak datang gelo, kemarin dapat apa ya? Iya, jadi penasaran ini. Penasaran, bikin penasaran terus. Dan mungkin baru tempat kita ya. Kalau kita latihan silat ada gamenya mungkin. Ya kayak anak outbound. Iya. Jadi begitu kita mau break selesai itu seperempat jam kita nge-game dulu. Biar cair semua sana. Jadi lebih ke psikologis anak. Iya, psikologis itu. Untuk yang SD lebih ke psikologis anaknya dulu, ya, biar nanti senang dulu. Setahun udah senang silat, kita mau bikin apa aja mereka siap. Oh, seperti itu. Kita pun bikin metode pelatihan juga beda dengan yang lain gitu loh. Iya. Mungkin teman-teman kayak jurus tunggal. Nanti dari jurus 1, saya enggak. Dari jurus 2. Kan yang paling mudah itu. Kalau anak kasih jurus 1, sulit Pak. Kita kasih video ini jurus tunggal seperti ini loh. Coba ya kasih jurus 1. Susah Pak, kasih jurus 2 dulu. Gampang atau? Gampang Pak. Berarti tunggal itu gampang. Jadi kita mainkan psikologi dulu anaknya. Kita kasih yang paling gampang dulu, baru yang sulit. Seperti itu, jadi psikologi terbalik lah. Iya, akhirnya. Gitu. Baik, apa sih yang melatar belakangi Mas Riz dan tim membuat konsep silat akademi ini? Melatar belakangi dan memotivasi mas-mas ini. Ya latar belakang gini Pak ya. Kita lihat perguruan banyak di Solo itu. Perguruannya banyak, mungkin sebenarnya dari teman-teman mungkin sudah tahu ya dimana kita melatih atlet seperti apa ya kan. Cuma kadang teman-teman tuh harus memulai dari mana belum tahu. Iya, kebanyakan kayak gitu Mas. Iya. Dan kita kerja sama beberapa teman-teman pelatih. Kalau mau gabung, ayo kita belajar bersama. Misi kita cuma satu sebenarnya, gimana silat itu bisa istilahnya tradisinya terangkat, prestasinya juga terangkat, tapi sama-sama ngangkatnya bareng-bareng. Jadi nggak istilahnya jomplang gitu, ada yang tinggi ada yang rendah, berat sebelah jangan gitu loh. Kita bikin pelatihan, ayo gitu loh. Kamu punya murid, saya juga punya murid, kita bikin latihan bareng, kita turunkan ke anak-anak gitu. Oh begitu. Baik, dari beberapa konsep yang ini konsep silat akademi sudah diutarakan oleh mas-mas ini, pasti ada manfaat dan keuntungan yang mas-mas tawarkan pasti. Kepada masyarakat yang ingin belajar pencak silat dengan menggunakan konsep silat akademi seperti ini. Apa itu Mas? Ya jelas gini Mbak, saat ini banyak anak sebenarnya, orang dewasa banyak pengen ikut silat, cuma nggak mau ikut perguruan. Itu nggak mau terkait dengan perguruan. Jadi kita bikin konsep, kita latihan silat, ayo kita punya konsep untuk anak sendiri, untuk remaja, untuk dewasa pun sendiri. Kan nggak mungkin orang dewasa umur 27 pengen latihan silat untuk gelanggangan, nggak mungkin. Biasa untuk bela diri, untuk kesehatan, kita ada timnya sendiri. Gitu. Jadi masyarakat sekarang tuh lebih ke fleksibel. Gitu loh. Nggak mau terikat sama sekali kayak gitu. Dan kan mungkin ada orang tua kan, ya notabene gini Mbak ya. Saat ini silat besar, tapi juga kadang orang tua juga takut gitu loh. Mau milih yang mana kadang takut salah milih. Tapi biasanya gini, kalau mereka ikut kita, biasanya begitu mereka sudah siap, kita lepas. Kamu mau ikut perguruan mana, monggo. Kita tidak akan istilahnya menghalangi anak-anak gitu. Tapi biasanya malah yang rekrut ya pelatih-pelatih sendiri. Gitu. Kan pelatihnya punya perguruan masing-masing sebenarnya gitu loh. Kalau setelah mau milih mas siapa, monggo gitu loh.
Siap. Gimana? Senyaman mungkin. Istilahnya kalau udah nyaman, pelatihnya kan bisa masuk. Iya. Oh, begitu ternyata. Dan sejauh ini bagaimana perkembangan silat akademi ini sendiri, dan kalau boleh tahu di mana saja yang sudah menerapkan konsep tersebut, Pak? Kalau yang di luar kota sudah ada satu, Mbak, teman saya sendiri. Iya. Itu ketemunya dulu tahun 2018 di Jogja. Saya ngobrol, saya punya konsep seperti ini gimana, Mas? Tak pakai di Ponorogo ya, monggo gitu. Dipakai. Selang setahun ketemu lagi di Jogja. Udah sejalan kan. Iya. Dia masuk ke JKT itu timnya campuran perguruannya. Jadi yang main itu aslinya perguruan A, yang official dari perguruan B. Itu geger, Mbak. Lepas kok kayak gini loh. Kita satu tim kok. Oh begitu. Itu. Ya kalau untuk di Surakarta sendiri. Di Solo itu saat ini sudah ada 4 tempat latihan. Tapi konsepnya lain-lain, Mbak ya. Kita di SD kan ada sendiri konsep sendiri, tradisi sama pementasan itu kan. Yeah. Terus yang di Colomadu itu kita pembentukan tim atlet. Yeah. Terus yang di Jebres juga ada, itu juga SMP. Yeah. Tapi SMP pengennya juga gelanggang. Jadi terpaksa anak-anak ya kita percepat tradisinya, kita lakukan gelanggang. Terus kalau yang kampus itu perguruannya ada 5, Mbak, yang ikut. 22 anak itu terdiri dari 5 perguruan. Terus ada 10 anak yang nggak punya perguruan. Pengen ikut silat. Wow. Tapi dari Mas sendiri itu apakah dari tempat-tempat ini semuanya Mas Riz datangi dengan hari yang berbeda atau ada sendiri-sendiri? Ada sendiri, Mbak ya. Oh begitu. Iya. Jadi kita punya konsep, istilahnya nanti yang basic untuk teknik siapa toh? Mas Erwin. Ya Mas Erwin yang ke sana. Oh gitu. Begitu. Jadi ya itu bagian tugasnya ada jelas gitu loh. Oh begitu. Pengen saya tuh gini loh, Pak. Kita punya masing-masing bisa menguasai semua, tapi yang bertanggung jawab sendiri-sendiri. Jadi semua teknik Mas Erwin, semua harus punya dulu tekniknya. Sudah bisa tekniknya, nanti yang ngecek Mas Erwin. Oh begitu. Jadi istilahnya gini, kita mungkin pelatihnya banyak, tapi bagian tugasnya jelas. Nanti yang tekniknya Mas Erwin, sudah itu tok tekniknya. Jangan yang lain jangan bikin teknik sendiri. Oh begitu. Jadi kita bisa sama semua. Tuh. Jadi tersenter ke Mas Erwin. Dan itu pun sebenarnya tekniknya umum, Mbak. Cuma terkadang teman-teman belum paham caranya gimana ngajarkannya kan gitu. Gitu. Apakah tekniknya itu, Mbak? Kita nyangkut tentang teknik berarti ke jurus kayak gitu apakah? Enggak, teknik di sini kan posisinya gini, Mbak ya. Teknik untuk pertandingan. Gitu kan. Teknik kan semuanya umum sebenarnya, mau guntingan mau apa kan. Teknik tunggal pun semuanya umum. Cuma kadang temen nggak tahu. Siap, itu. Baik, kira-kira sejauh ini hambatan apa yang Mas temui selama mengembangkan silat akademi? Tempat, Mbak. Tempat. Padahal ini ada beberapa tempat kan? Iya, masalahnya kita di sekolahan, Mbak. Iya sih. Sekolah di kampus waktunya corona sudah. Kita ada gedung, sudah ada izin, corona nggak bisa masuk. Di Jebres sudah ACC gedung itu tinggal kita masuk, tapi gara-gara corona ya sudah. Nah, tapi kan masih berjalan gitu. Masih berjalan, sebenarnya kita belum bisa latihan lagi. Untuk pembatasan dari orangnya sendiri mungkin ada ketentuan tersendiri, harus orang segini. Iya, gitu. Cuma kan permasalahan gini, Mbak. Anak-anak tuh meluas ke Solo, cuma gedung kita di Jebres. Waktunya juga jarak tempuhnya kan gitu, kasihan anaknya. Paling kita kemarin bikin challenge buat anak, kita bikin challenge ya kan. Sebelum puasa kemarin ya, bikin challenge tuh anak. Saya minta jurus kalian video kirim ke saya. Hadiahnya ada gitu aja. Yang penting mereka gerak. Itu. Semangat mereka. Semangat. Karena ada hadiahnya kan. Iya, ada hadiahnya. Nah, kayak nggak gitu gini, Mbak. Dikasih tugas, Dok.
nanti anak-anak nggak cuma tugasnya cuma ngirim tok, ya sudah. Iya. Nggak ada pancingan. Pancingannya nggak Iya. ada. Anak-anak memang harus ada pancingan. Ya nggak ada itu semangatnya Cuma nggak ada akhirnya. itu. Iya. Pematiknya lah. Pancingannya nggak Iya, ada. untuk kompetisi Iya. kayak gitu kan. Jadi unik ini apa? Iya, memang gini Mbak. Karena yang konsepnya. seperti di Jalan Mas Mbak ya. Itu pelatihannya sebenarnya pelatihan kalau standar resmi ya resmi sih. Itu pelatihan periodik. Jadi latihan selama setahun. Mhm. Itu target saya bukan jadi atlet anak-anak mereka. Mereka juga jadi atlet. Bisa jadi pelatih. Iya. Saya latih setahun. Mhm. Latihan dasar seperti apa, latihan lanjutan seperti apa, nanti prakompetisi seperti apa, kompetisi seperti apa ya. Iya. Nanti setelah selesai setahun mereka sudah merasakan oh latihan dasar seperti ini rasanya, ngejar speed seperti apa terus rasanya. Nanti setelah setahun kita ajari bikin program. Oh, begitu. Selesai kita tinggal. Jadi memang disiapkan buat pelatih karena di sana nanti kan biar teman-teman yang di sana udah siap jadi pelatih, mereka bisa ngembangin lagi. Nah, kembali ke perguruan juga bisa nanti masuk ke silat akademik juga. Jadi kita welcome, ya betul. Nah, iya perlu regenerasi. Baik, sebenarnya pengalaman apa yang paling berkesan untuk Mas Riz dan Mas Ervin selama mengembangkan silat akademi ini? Saya dalam setahun diminta masuk perguruan, 6 perguruan saya disuruh masuk jadi anggota Dalam setahun. dalam setahun. Karena sudah ada ini ya. Karena konsep saya Mbak, Iya, karena konsepnya ini tadi. diminta Diminta mereka. diminta disuruh masuk perguruan. Terus yang minta bukan pelatih biasa, ketua cabang. 3 orang itu ketua cabang semua minta saya masuk. Wow. Tapi saya nggak mau. Mas Ervin sendiri gimana? Kalau dari saya sendiri sih lebih senang ketika anak-anak itu bisa melebihi dari target yang kita tentukan. Jadi buat yang di Semanggi kemarin kan katakan untuk SD sebenarnya kita menarget pentas hanya 2 kali, akhirnya setahun itu bisa 5 kali. Nah itu sebuah bagi kami itu sebuah prestasi. Padahal kita juga istilahnya belum lama ya Mas ya, belum lama alhamdulillah bisa pentas 5 kali itu sebuah pencapaian luar biasa. Dan kita juga nggak mau istilahnya cepat puas sampai di situ aja. Nanti kita pengen yang untuk remaja dan dewasa kita pasang target yang lain juga seperti itu. Oh, seperti itu. Sebenarnya sebentar. Silat Akademi Solo ini sendiri itu berdiri tahun berapa? Kita sebenarnya ya belum ada setahun Mbak. Belum ada setahun. Belum ada setahun. Wow. Belum ada setahun punya tempat latihan. Murid yang non perguruan itu ada 50 anak. Non perguruan. Non perguruan Yang ini yang dari perguruan berarti lebih banyak dari itu. sebenarnya. Sebenarnya seperti itu. Iya. Iya. Ini sangat antusias dari masyarakat Solo sendiri juga besar. Ya, sebenarnya kayak gini gitu. Mbak ya. Untuk Solo memang kita nggak blow up di Solo nggak. Iya. Kita gerilya Mbak, kita dari SD sini nanti dari kepala sekolah Akhirnya menyebar menyebar sendiri. dari sekolah-sekolah itu. Iya, gitu. Iya. Jadi di SD saya ada silat seperti ini. Nah, prinsipnya seperti ini, konsep seperti ini. Dan mereka yang diajar di SD itu bukan cuma gerakan, Mbak. Sejarah pun kita ajarkan. Silat itu seperti apa toh? Awalnya dari mana tuh silat itu? Yang punya negara mana aja tuh silat itu? Kita ajarkan semua. Jadi tidak meninggalkan. nggak meninggalkan tradisinya, filosofinya nggak pernah ditinggalkan. Dan itu soalnya bagian penting juga Iya. itu. Iya. Dan kadang kalau anak cuma belajar silatnya tok nanti istilahnya pendidikan mentalnya nggak jadi, karakternya Iya. nggak jadi. Iya, Mas. Benar. Apalagi anak-anak. Ini diajarin biasanya aduh lupa Lupa. kayak gitu. Wah. Jadi harus putar otak untuk Iya. menjadikan anak ini tetap ingat apa yang Ya, diajarkan. sebenarnya kemarin dapat satu lagi job Mbak sebenarnya dan tantangan ini sebenarnya. Tapi belum saya setujui. Kelasnya PAUD. Iya. Kemarin sempat Kelas PAUD Mbak. Kelas PAUD Mbak. Ada 2 TK tuh pengen dikasih pencak silat, saya malah bingung.
Nah, Loh, terus saya teman yang di yang mahasiswa apa tuh olahraga. Kalau silat untuk anak SD bisa nggak? Bisa, cuma main motorik kok. Yang penting motor anak APD sudah. Saya belum bisa bayangkan ngajar anak TK gitu. Oh iya. Lebih mudah dari itu. Dan selama ini murid bukan apa pesilat termuda itu umur berapa yang Mas ajari? Ini kelas 1 SD. Kelas 1 SD sudah? Iya. Kelas 1 SD ya. Tapi sebenarnya dia anak taekwondo. Terus saya ajari silat. Menarik sekali Mas itu Mas. Dia basic speednya pakai taekwondo. Tapi karena dia orang Indonesia terus saya ajari silat. Iya. Budayanya sendiri harus mengenal. Jangan sampai hilang silatnya gitu loh. Baik, apa yang menjadi harapan dari Mas dengan berkembangnya konsep Silat Academy ini? Kalau harapan saya gini, makin banyak sekolah yang mau menerima kita. Ya. Gitu. Dari Mas sendiri. Kalau dari saya sendiri sih, semakin banyak istilahnya orang yang mengenal silat, terutama mungkin dimulai dari tingkat akademisi, mungkin dari sekolah, mungkin nanti dari perguruan tinggi, nanti kita pengen bergerilya dari situ. Nah, ketika mereka dari akademisi, mereka udah mengenal silat, otomatis nanti disebarluaskan ke masyarakat luas itu lebih mudah. Jadi kebudayaan. Ya. Kalau saya berharap gini, silat masih kebudayaan, bukan budaya. Kalau budaya kan sudah dipakai semuanya orang. Iya. Kayak makan budaya makan ya kan. Iya. Kalau silat kan menjadi budaya, nggak semua orang tahu silat. Iya. Iya benar. Sebisa mungkin mereka bisa tahu silat, filosofi silat seperti apa, karakter silat seperti apa, tidak boleh menyerang dulu. Iya. Wah itu PR besar itu untuk Mas. Jadi harapan besarnya diterima baik dari istilahnya masyarakat, teman-teman dari perguruan bisa menerima konsep kita, jadi kita bisa belajar bareng-bareng gitu kan. Jangan sampai istilahnya karena konsep seperti yang baru, silat apa kan gitu kan. Ya. Padahal silat yang di sini tradisinya kuat Mbak. Terus terang ada beberapa yang kita pakai bukan tradisi perguruan ya. Untuk gerakannya kita pakainya aliran. Jadi ada beberapa teman yang luar kota, istilah curhat, saya punya konsep seperti ini gimana? Saya sumbang jurus nih, dasarnya seperti ini, dasar beksi seperti ini, dasar kuntal seperti ini, dikasih dari mereka, nanti diajarkan ke anak-anak ya, siap. Jadi mereka punya dasar yang kuat dulu. Iya. Baik, ini berhubungan dengan anak-anak atau peminat dari pencak silat sendiri, ya. Jika ada sobat jawara yang berminat, mungkin bisa Mas Riz atau Mas Ervin sampaikan bagaimana caranya untuk bergabung dengan Silat Academy ini. Yang jelas gini Mbak ya, untuk bisa langsung ke tempat saya ya istilahnya ya, di mana itu? Di Sangkrah RT 1 RW 1 Kecamatan Pasar Liwon. Iya. Terus tempat latihan kita kan yang umum nanti di Jebres, di dekat, kalau alamatnya lupa saya Mbak, di timur Rumah Sakit Dr. Un, itu ada gedung pertemuan di situ. Oh di situ. Iya. Tapi nunggu dibuka dulu. Nunggu coronanya lewat dulu ini. Iya. Itu yang istilahnya yang teman-teman yang pengen ikut tapi belum punya perguruan. Iya. Kalaupun punya perguruan monggo ikut boleh, tapi dengan syarat. Iya. Pelatihnya tahu. Oh begitu. Yang kantor pelatihnya. Iya. Saya nggak mau nanti ada salah paham gitu. Saya pengennya tuh, saya pernah ceritanya ke Purworejo, pernah ke teman saya Pak Mas Budi di sana, terus pengen kayak gini, bisa Mas nanti yang suruh anak datang bawa pelatihnya, kalau bawa orang tuanya tahu semua, nanti begitu udah kembalikan ke program masing-masing. Gitu. Jadi ketika di Silat Academy pelatih dan orang tua tahu, ketika sudah anak ini udah jadi, udah oke, silahkan dibawa.
Silakan dibawa dan silakan mengembangkan perguruan masing-masing. Bagus banget Mas ini Mas. Ini saya nggak mau menghalangi anak mau berkarya seperti apa, berkembang seperti apa, terserah anak-anak. Jadi memang misinya itu kita nggak istilahnya ego ke perguruan. Jadi nanti kita jadikan anak, kalau anak udah jadi yang mau kembali ke perguruan ya silakan. Jadi kan sama-sama win-win solution. Jadi kita nggak merasa merebut dari satu perguruan lain, jadi kita kembalikan gitu, lebih enak. Tapi kalau mereka akan mau kembali ke Silat Academy lagi kan juga nggak apa-apa. Silakan, welcome aja kan. Welcome. Open gitu lah. Baik, mungkin ada pesan khusus dari Mas Riz dan Mas Ervin untuk Sobat Jawara dan masyarakat tentang perdamaian dan pelestarian pencaksilat sebagai budaya adiluhung dari bangsa Indonesia. Kalau pesannya seperti ini Mbak ya, perguruan di Indonesia itu banyak, 600-an lebih. Ya. Menurut saya satu, mereka tuh pasti mengajarkan hal yang baik, bukan hal yang buruk. Pastinya seperti itu. Yang membedakan cuma tradisi mereka tok. Itu bukan satu hal yang bisa jadi permusuhan di situ. Iya. Boleh perguruan tuh beda, tradisi beda, mau sama-sama istilahnya punya maksud yang baik. Jangan sampai dengan perbedaan tradisi jadi permusuhan. Iya. Itu tok. Pastinya ada jalan keluar untuk masalah ini. Kita bikin kegiatan lah satu semua kita di satu kelurahan ada 5 perguruan 6 perguruan. Iya. Kita bikin kegiatan, nggak usah kita kegiatan keluar kelurahan ya, dalamnya dulu aja lah. Iya. Kerja bakti atau ada tetangga yang istilahnya pindah rumah ayo turun gitu aja. Seragam nggak usah dipakai, seragam nggak usah dipakai gitu aja udah. Nah tanya perguruannya Mas, oh si perguruan mana? Akur, nah di sini akur semua kok. Nanti paling yang bingung orang tua anaknya pilih mana ya perguruannya ya. Iya. Jadinya gitu toh. Kayak gitu. Banyak. Iya. Teman-teman saya juga seperti itu. Nanti bingung. Malah orang tua yang bingung, wah ini baik lah gitu kan. Di kamu udah baik semua. Iya. Dari Mas Ervin sendiri? Kalau dari saya sendiri sih pesan untuk semua perguruan sih sebenarnya toleransi. Pada dasarnya semua perguruan itu ajarannya baik. Yang penting kita tetap persaudaraan. Jadi kita istilahnya individu. Perguruan kan itu ketika kalian di latihan. Tapi ketika kalian di luar latihan, kalian melebur, kalian saudara dan tetap satu bendera, IPSI juga. Jadi istilahnya tidak ada lagi istilah kita satu bendera IPSI, jadi tidak ada benar atau salah, yang ada kita ayo maju bareng, ayo jalan bareng, iya di media. Nah betul. Iya benar seperti itu. Iya. Betul. Jangan malah dibully dan sebagainya, malah merosot dan down dan lain sebagainya. Maksudnya banyak yang kemarin di Sragen ada perguruan tenaga dalam awalnya sudah pengen masuk ke silat juga. Ada. Ini perkembangannya sangat pesat ya. Sangat pesat silat sebenarnya. Jadi sebenarnya yang suka banyak yang suka, cuma kadang ya itu nggak mau terkungkung dengan perguruan gitu loh. Iya. Karena dari sejarah-sejarahnya Mas kan tahu sendiri kayak gimana. Mungkin karena itu. Karena itu. Kalau dari ajarannya sih memang baik. Tapi ya itu tadi baik lagi. Ya, baik Mas Riz sama Mas Ervin, terima kasih atas kesempatan dan waktunya yang telah diberikan untuk berbincang-bincang. Dan semoga apa yang Mas sampaikan kepada Sobat Jawara dan masyarakat itu bermanfaat. Amin. Sukses selalu untuk Silat Academy. Terima kasih Mbak. Iya. Oke Sobat Jawara, demikian perbincangan Warta Jawara bersama Mas Riz Tianto, seorang aktivis pencak silat dan konseptor Silat Academy di Kota Solo, dan Mas Ervin Nugroho sebagai bagian teknik di Silat Academy Solo ini. Ada yang perlu saya sampaikan di sini bahwa Warta Jawara hanya berusaha untuk menginformasikan dan turut melestarikan budaya bela diri yang ada di Indonesia.
Ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk menjadi sebuah bahan perbandingan satu bela diri dengan bela diri lain ataupun satu perguruan dengan perguruan lain. Dan akan lebih bermanfaat jika Warta Jawara dapat menjadi sarana komunikasi dan silaturahmi untuk melestarikan budaya bela diri di Indonesia. Terima kasih Sobat Jawara, sampai ketemu lagi, tetap semangat, salam bela diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas.